Dan saya Vera Nirwani dari SMP YPC Cisarua. selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum Bu Betty. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya. Hari ini kan Bu Betty akan melakukan proses coaching ya. Nanti saya akan mencoba mengamati apakah sesuai dengan rubrik penilaian, yang mana sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian dengan prinsip rasa atau tidak. Nah nanti dengan Ibu Vera saya akan amati bagaimana proses coaching tersebut. Nah saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama itu kira-kira nanti ketika proses coaching, nah kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Betty? Ya, saya akan mengembangkan kompetensinya Pak ya, kehadiran penuh. Lalu yang kedua saya akan mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ingin coba saya tanyakan itu dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa tuh yang lebih ditingkatkan untuk dilakukannya coaching tersebut? Yang ingin saya tingkatkan yaitu saya akan mendengarkan dengan aktif, dan saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, iya. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga ya, indikator dari ketercapaian saat coaching nanti itu apa yang pengen Ibu Betty dapatkan dari proses coaching tersebut? Saya ingin coaching nanti itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada Pak. Oh iya, jadi tujuannya ingin mendapatkan solusi ya, untuk dipecahkan oleh beliau gitu ya. Iya Pak. Oke, selamat melakukan coaching ya, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Vera, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Apa yang mau kita bicarakan hari ini? Jadi begini ya Bu, murid laki-laki saya di kelas 93 itu ada sebagian murid ketika pembelajaran saya. Jadi mereka itu keluar gitu Bu. Padahal udah waktunya masuk pada saat pembelajaran. Lalu setelah itu baru sama temannya dipanggil ayo masuk pelajaran bahasa Inggris gitu. Lalu mereka mau masuk gitu. Jadi kata saya teh, aduh ini anak gimana kesiapan belajarnya gitu kalau setiap pelajaran saya harus dipanggil terus gitu. Jadi murid ibu ini belum siap ya ketika ibu masuk kelas. Jadi murid laki-laki ibu ini belum siap, ada yang masih di luar, ada yang masih bermain begitu ya Bu ya. Oke. Apa yang ingin ibu dapatkan dari percakapan singkat ini? Saya ingin kesiapan belajar murid saya pada saat pembelajaran bahasa Inggris, tidak usah dipanggil-panggil, terus pada saat masuk kelas mereka sudah membawa kamus, buku paketnya ada, catatan sama latihan juga dipersiapkan gitu. Jadi kalau langsung masuk aja harus dipanggil-panggil, apalagi catatan latihan kamus mereka tidak bawa gitu ya. Jadi kesiapan belajar mereka lah gitu, harus sadar sendiri gitu, maksudnya jangan sampai dipaksa sama temannya masuk baru mereka masuk gitu. Menurut ibu nih, anak yang siap untuk belajar itu yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya itu itu Bu, nggak usah dipanggil-panggil. Jadi si anaknya teh udah standby, udah on time ya, pada saat masuk kelas mereka sudah ada di dalam kelas dengan kesiapan mereka, diantaranya apalagi kalau pembelajaran bahasa Inggris ya Bu ya, harus bawa kamus, terus buku pelajarannya sudah siap, buku paketnya, lalu catatan sama latihannya juga ada. Jadi mereka sudah fokus gitu Bu, ada keinginan untuk belajar. Jadi menurut ibu anak yang siap itu adalah yang ketika ibu masuk, murid-murid sudah di dalam, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan rapih begitu ya Bu ya. Oke. Kalau misalkan nih Bu, kita beri skor 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira kesiapan belajar murid ibu itu ada di angka berapa? Kalau menurut saya sih masih di angka 6 ya, berarti kalau murid laki-laki ya. Jadi kalau misalnya diberikan skor 1 sampai 10, kesiapannya baru di angka 6 gitu. Ibu inginnya mereka di angka berapa? Kalau saya sih anak kelas 9 itu kan mau ujian sekolah
belum sarapan, jajan dulu Jadi gitu. macem-macem Iya, ya Bu ya macem-macem. alasannya gitu ya Bu ya. Apa upaya Ibu supaya mereka itu siap untuk belajar gitu? Ya upaya saya sebenarnya gampang sih ya kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut mereka. Saya maunya gini, si anak-anak itu pas masuk saya kasih case briefing dulu, jadi siapa yang mereka cepat masuk duluan, saya suruh mereka sebut kosakata dalam bahasa Inggris sama artinya. Jadi ya cepat masuk atau adu cepat, jadi mereka lebih gampang jawabnya, misalnya kayak kucing gitu, gitu. Atau yang mudah-mudah lah pohon, misalnya mahkota langsung bisa jawab-jawab. Tapi kalau yang lama maksudnya berarti mereka kan nggak ini Bu, kurang pemahaman kosakatanya gitu. Jadi ice breaking Iya, ya Bu ya. speaking yang menarik lah. Iya, ice breaking yang menarik. Apa tadi cepat adu cepat Adu cepat kosakata kosakata, gitu ya. iya. Selain itu ada lagi tidak? Kalau saya masih karena berat ya membawa kamus, ya kasih reward yang bawa kamus gitu. Ya, misalnya saya kasih nilai lebih misalnya di pengetahuannya gitu. Ya, jadi selain ice breaking yaitu memberikan reward kepada siswa yang hafal kamus begitu ya Bu ya. Ada lagi Bu? Kira-kira upaya Ibu supaya anak itu siap belajar, supaya ketika Ibu datang ke kelas itu anak-anak tuh sudah siap belajar. Ya, mungkin itu saja dulu lah Bu Per, untuk lebih ininya, lebih dekatnya gitu yang akan saya lakukan Iya. Kapan nih Ibu akan melakukannya? dalam minggu-minggu ini lah, minggu ini. Soalnya kita kan pertemuannya 2 kali ya, kemarin kan sekali udah. Nah minggu ini saya akan melakukan yang itu tadi speaking English sama. Apakah langsung akan Ibu lakukan kedua-duanya atau mana nih kira-kira kegiatan yang menurut Ibu lebih baik gitu? Kalau saya yang pertama itu Bu, yang speaking yang menarik dengan pemahaman kosakata. Jadi satu anak saat menyebutkan satu kosakata dengan artinya, lalu mereka lebih cepat masuk kelas. Kalau sudah ada di kelas kan kita bisa mengkondisikan anak ya. Oke, berarti minggu depan atau dalam waktu yang singkat ini Ibu akan melakukan ice breaking ya Bu ya, adu cepat kosakata supaya anak-anak itu lebih semangat lagi begitu ya Bu, lebih siap lagi untuk belajar bahasa Inggris ya Bu ya. Siapa tuh kira-kira yang bisa memberikan bantuan untuk Ibu? Kalau saya sih karena ada guru piket ya, jadi kalau anak-anak di luar bisa ini Bu, bisa bantuannya minta guru piket. Lalu yang kedua teman-teman sekelasnya, Piket dan teman-teman sekelasnya. Oh gitu ya. Oke Bu, kita sudah sampai di sesi terakhir ini. Apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini? ya saya ingin untuk minggu ini ya itu jadi melakukan speaking yang menarik kepada anak-anak saya, khususnya di kelas 93 yang laki-laki. Yang kedua mungkin baru memberikan reward pada anak yang membawa kamus gitu. Gimana nih perasaan Ibu sekarang? Aduh, alhamdulillah Bu, lega. Kebetulan ya kita ketemu gitu ya Bu, Iya. jadi pikiran saya jadi lebih terbuka Bu gitu. Alhamdulillah ya sudah dapat solusinya ya. Iya. Oke, minggu depan deh kita ketemuan lagi ya. Saya ingin tahu nih perkembangannya bagaimana. Iya baik Bu, terima kasih ya Bu Ya, ya. sama-sama Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Oke, kalau gitu ya, saya pergi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Bu Betty, gimana tadi sudah melakukan proses coaching ya Iya, Pak. dengan Bu Vera? Tadi saya juga lihat sangat interaktif sekali, sangat bagus. Kemudian saya ingin menanyakan sesuatu ke Bu Betty. Nah tadi apa saja yang dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam proses coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching ya Pak ya. Saya sudah melakukan alur tirta untuk menemukan solusi permasalahan dan saya sudah menggali potensi dari coaching. Ya bagus sekali ya tadi proses coachingnya sangat baik sehingga Ibu Vera tadi menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh beliau. Nah kemudian saya mau bertanya lagi, boleh Bu Betty? Nah untuk kedepannya nih kompetensi apa yang lebih ditingkatkan untuk ketercapaian indikator yang Bu Betty harapkan? Saya ingin meningkatkan pertanyaan yang lebih berbobot ya Pak ya. Jadi supaya coach itu benar-benar tergali gitu Pak potensinya. Jadi itu Pak. Ya bagus sekali tadi Bu Betty sudah melakukan coaching ya, dan kedepannya mudah-mudahan kita terus semangat ya Bu Betty
Baik, itu saja Bu Ya, Betty, terima kasih Pak. waktunya. Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alan. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Ya. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching pada Bu Betty ya? Iya benar Bu. Insya Allah saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu Betty. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut ya Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai lebih pemberdayaan ya Bapak ya. Nah, baik Pak, pada coaching hari ini nih, apakah sudah mengikuti alur tirta atau belum gitu Pak? Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya. Yang pertama saya ingin mengembangkan akan menggunakan alur tirta tentunya Bu. Kemudian saya akan menggunakan yang pertama itu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh pada seorang coaching nanti. Iya, soalnya kompetensi mana yang kira-kira akan Bapak kembangkan secara spesifik? Nah, yang akan saya kembangkan secara spesifik itu Bu, yang pertama itu mendengarkan secara aktif Bu. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga seorang coach tersebut dapat menemukan solusi dari segala permasalahan yang dia alami. Dalam begitu yang baik Pak. Sekarang indikator bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching tersebut, pada saat coaching tersebut? Oh iya, saat coaching tersebut saya ingin seorang coaching nanti itu menyampaikan segala permasalahannya, kemudian dia nanti dapat menemukan solusi sehingga dapat memecahkan permasalahan dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan akhirnya. Baik Bapak ya, mudah-mudahan nanti lancar pada saat coachingnya ya Bapak ya. Ya, enggak malah kita lanjutkan mungkin nanti ketemu lagi pada saat coach ya, pada saat Pak Alan menjadi coach ya, pada saat coachingnya ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya ya dalam observasi ini ya. Baik Pak Alan, silakan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bapak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya, kita ada waktu nih beberapa menit ke depan. Nah, dari Bu Betty, dari hasil obrolan kita nanti, apa yang ingin dicapai dari obrolan kita hari ini? Jadi gini Pak, saya tuh merasa aneh ya kayak di kelas saya. Jadi setiap pelajaran matematika itu anak saya tuh nilainya kecil-kecil Pak. Setiap ulangan matematika. Tapi kalau latihan tuh besar-besar Pak. Gitu. Nah, saya tuh ingin setelah kita ngobrol ini, saya ingin mendapatkan solusi gimana sih Pak nih supaya nilai anak-anak saya itu walaupun mau latihan atau misalkan mau ulangan itu nilainya itu bagus-bagus gitu Pak. Oh, jadi begitu ya Bu Betty mengalami masalah karena dari hasil ulangan itu nilainya rendah. Iya, nilainya rendah Pak, iya. Tapi anehnya ketika latihan itu besar Pak. Oh begitu. Padahal waktu latihan besar ya nilainya. Besar, iya. Nah, kira-kira itu karena apa tuh bisa terjadi seperti itu? Pas latihan bagus, sementara pas ulangan nilainya jadi turun. Kira-kira permasalahannya apa tuh? Iya Pak. Kalau misalkan mungkin anak-anak itu saya berikan soalnya kurang bervariasi mungkin ya Pak ya. Jadi mungkin Pak ketika latihan itu biasa-biasa saja lah soalnya gitu. Jadi mereka kaget ketika saya ganti soalnya yang levelnya lebih tinggi itu mungkin Pak. Atau bisa juga mereka tegang mungkin ya Pak ya. Kalau ulangan kan namanya ulangan momok yang menegangkan gitu Pak. Mungkin mereka tegang juga ya Pak. Oh iya. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali, permasalahannya yang pertama mungkin juga kesukaran nilai ya. Tadi kalau misalkan boleh saya simpulkan itu ya. Kemudian yang kedua, anak itu tadi kurang apa? Tegang Pak. Tegang ya, jadi merasa tegang ya saat melaksanakan ulangan.
sehingga dia kurang semangat gitu ya saat ulangan. Oke. Ada permasalahan lagi selain yang tadi kita sebutkan? Selain anak tegang, lalu mungkin anak-anak itu kekurangan waktu ya Pak ya, apa soalnya terlalu susah ya, mungkin anak-anak kekurangan waktu ketika mengerjakan. Selain itu juga yang sudah kan biasanya yang sudah boleh istirahat terlebih dahulu. Nah mungkin anak-anak itu melihat temannya sudah selesai, wah teman saya sudah selesai nih, saya belum, jadi mereka cepat-cepat mengerjakannya. Nah mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor nilai mereka itu rendah. Jadi faktor yang lain kemungkinan dari waktunya mereka kurang tersedia waktu yang pas gitu ya, mungkin sehingga dia kejar-kejaran dalam melaksanakan ulangan tersebut ya. Nah kemudian dari segala permasalahan tersebut nih ya, kira-kira Bu Betty apa tuh yang bisa Ibu Betty lakukan supaya mereka dapat melakukan dan melaksanakan sehingga hasil nilai ulangan itu menjadi baik kayak gitu. Kira-kira apa gitu ya rencananya? Mungkin ketika latihan soal itu saya lebih memvariasikan lagi soal-soalnya gitu Pak. Jadi bukan hanya soal-soal yang gampang saja, tapi ada soal yang gampang lalu saya naikkan levelnya menjadi soal yang sedang begitu, lalu yang agak sulit mungkin seperti itu Pak. Lalu mungkin juga saya akan melakukan ice breaking ya Pak ya sebelum ulangan supaya mereka itu nggak tegang gitu, jadi mereka itu enjoy melaksanakan ulangan sehingga nilainya itu di atas KKM begitu. Oh iya, jadi ada dua rencana ya yang ingin nanti Bu Betty coba laksanakan ya. Yang pertama memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variasi ya, variatif. Kemudian yang kedua diberikan ice breaking dulu ya, supaya mereka lebih semangat lagi. Nah dari dua rencana tersebut kira-kira apa tuh yang lebih ingin lagi didapatkan dari kedua poin tersebut Bu? Ya karena saya ingin anak-anak saya itu nilainya baik gitu Pak. Mungkin nanti ketika selesai ulangan jangan dulu ke depan yang sudah gitu, jadi yang sudah duduk dulu di tempat, nanti kalau sudah semuanya baru dikumpulkan, jadi tidak membuat anak itu menjadi cepat-cepat mengisinya begitu mungkin Pak. Oke, baik. Tadi rencana-rencana Bu Betty itu menurut saya itu sudah bagus tuh. Mungkin bisa jadi mereka lebih semangat lagi, lebih enjoy lagi dalam melaksanakan ulangan yang mungkin bisa sesuai dengan Bu Betty harapkan nanti hasil nilainya ya. Nah ada nggak Bu faktor yang mungkin bisa membantu Ibu dalam merencanakan proses-proses yang tadi sehingga memudahkan dalam menjalankan prosesnya? Mungkin saya nanti meminta bantuan teman saya Pak ya. Jadi kelas 5 itu kan dibagi menjadi dua Pak, kelas 5A dan 5B. Saya ke bagian 5A gitu Pak. Mungkin nanti saya akan meminta teman saya untuk kita berkolaborasi membuat soal gitu Pak. Jadi mungkin menurut saya soalnya itu mudah, menurut beliau itu sulit atau sebaliknya begitu Pak. Lalu apa lagi ya Pak ya? Selain itu juga melakukan ice breaking tadi ya Pak ya, supaya anak itu merasa enjoy gitu. Ya bagus sekali ya, tadi Bu Betty akan mencoba minta bantu atau berkolaborasi ya dengan teman sejawat dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ketika ulangan ya. Nah, kira-kira untuk melaksanakan proses kolaborasi tersebut, merencanakan hal-hal yang akan Ibu laksanakan, itu kapan Bu kira-kira? Secepatnya Pak ya, karena kemarin saya baru ulangan dan insya Allah 2 hari lagi ini saya akan melakukan remedial Pak. Jadi mungkin 2 hari lagi akan saya lakukan rencana itu Pak. Oke, jadi kurang lebih 2 hari lagi Bu Betty akan mencoba kolaborasi dan merencanakan hal-hal yang tadi akan Ibu lakukan ya, seperti itu. Nah kemudian nanti setelah melakukan proses tadi, nanti kabari saya Bu
ya kabari saya ya tentang, dan saya sangat mengharapkan mudah-mudahan tujuan dari ibu ingin anak mendapatkan hasil nilai yang baik mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Amin, amin ya, makasih Bapak. Ya. Nah sekarang gimana perasaan Bu Betty setelah ngobrol dengan saya? Tolong ya Pak ya, jadi saya tuh tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu Pak, saya harus bagaimana. Alhamdulillah saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih banyak Pak. Ya baik, sama-sama Bu Betty, tetap semangat ya dalam melaksanakan proses tersebut ya. Oh, terima Nanti kasih kalau Pak. kabarin ya. Baik, itu saja mungkin ya. Ya, Pak. Waktu kita sudah habis nih, silahkan lanjutkan melaksanakan tugas Bu Betty Iya, ya. ya. Terima kasih banyak ya Pak ya, saya pamit dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih setelah melakukan coaching pada hari ini? Ya alhamdulillah Bu, saya bisa melakukan coaching tadi terhadap Ibu Betty Bu. Begitu ya Bapak. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan sama Bapak? Yang sudah tadi saya lakukan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan Bu. Tentunya saya menggunakan alur Tirta ya. Dengan menggunakan alur Tirta, kemudian saya gunakan juga prinsip rasa sehingga membantu saya dalam proses coaching Bu, sehingga menurut saya berjalan dengan baik. Ya, jadi Bapak sudah menggunakan alur kita juga konsep rasa ya Pak ya. Bagus sekali Pak Alan. Untuk kedepannya nih Pak Alan, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan Bu, nanti ke depannya saya ingin bisa meningkatkan mendengar lebih aktif lagi. Kemudian saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dapat membantu seorang coach menemukan permasalahan dan menemukan solusinya untuk dipecahkan. Gitu ya. Bagus sekali Pak Alan. Ya, mungkin untuk pertemuan kita hari ini setelah kita mengadakan observasi ya, saya akhiri Pak Alan ya, alhamdulillah sudah melakukan coaching dengan lancar ya Pak Alan ya. Alhamdulillah. Dan sampai ketemu lagi di beberapa kali yang akan datang ya Pak Alan. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik ya Bu, pada coaching hari ini saya akan mengamati Ibu sesuai dengan alur penilaian. Apakah Ibu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya nanti, dan bagaimana coach itu merespon pertanyaan dari Ibu ya. Jadi saya mulai saja Ibu ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama adalah passion, mendengarkan kehadiran penuh tentunya. Jadi untuk si coachingnya. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya. Untuk pertanyaan keduanya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik atau khusus itu Bu, ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Ya. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching nanti? Yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Jadi menggali potensi coaching pada saat di coaching nanti Bu, mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya, semangat ya Bu ya untuk coaching hari ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu, silahkan melaksanakan coaching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Akan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Baru ketemu lagi nih kita. Saya lihat akhir-akhir ini Pak Alan ngomong saja gitu. Kira-kira ada pikiran apa gitu ya
tidak maksimal. Kira-kira dalam percakapan singkat ini apa yang ingin Bapak ambil gitu? Apa yang akan ingin Bapak sampaikan? Saya ingin setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya pengen anak-anak saya itu di kelas lebih semangat lagi Bu, lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran dengan saya. Kira-kira kalau misalkan Bapak beri nilai kepada anak-anak Bapak dari nilai 10 sampai dari nilai 10 sampai 100, kira-kira nilai anak Bapak ini sekarang nilai berapa ya Pak? Kalau menurut saya itu masih di bawah KKN Bu. Jadi kurang lebih kalau menurut saya nilainya 55 lah gitu Bu. Ya. Silakan Pak, ya masih tidak sesuai dengan targetnya Bapak ya. Terus bagaimana nih pendapat anak-anak dengan nilainya kecil kurang dari KKN ini? Menurut mereka bagaimana ketika mereka mengetahui nilai-nilai mereka kecil? Kalau yang saya rasakan Bu, mereka itu mendapatkan nilai yang seperti itu belum ada rasa semangat untuk meningkatkan kompetensinya seperti itu. Jadi saya sendiri yang pengen mereka itu lebih semangat belajar sehingga hasil nilainya pun itu lebih baik seperti itu. Jadi sekarang apakah Bapak pernah bertanya kepada mereka mengapa gitu mereka selalu bosan pada saat Bapak masuk pembelajaran? Ya, saya pernah menanyakan kepada mereka kenapa sih pembelajaran dengan saya itu kok terlihat kurang semangat seperti itu. Dan jawaban dari mereka itu salah satunya, Pak, bosan Pak belajarnya seperti ini terus gitu. Jadi bosan ya Pak ya. Sebelum ini mungkin ada langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya? Sebelumnya saya melakukan itu kalau belajar langsung masuk, kemudian menerangkan Bu kepada mereka itu, kemudian memberi soal. Sekarang itu seperti itu Bu. Gitu. Contohnya Pak, selain itu? Contohnya selain itu, memang sih kalau dulu itu saya pernah menggunakan metode-metode yang menyenangkan. Ya, salah satunya dengan menggunakan metode match. Nah, dengan metode tersebut dulu itu anak pernah mereka itu semangat dengan metode yang saya gunakan seperti itu. Ya, bagus sekali tuh Pak. Sekarang rencana Bapak itu membuat metode yang menyenangkan kepada anak-anak dengan membuat match and match. Yeah. Ya, jadi mereka pada saat Bapak kasih metode itu anak-anak ini mulai mengikuti ya? Ya, dulu itu ketika saya menggunakan metode tersebut, anak-anak itu terlihatnya dia menyenangkan, terus mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Nah sekarang kan Bapak mau melakukan metode menyenangkan lagi ya Pak dengan match and match itu. Lalu siapa kira-kira yang akan Bapak libatkan dalam rencana Bapak? Rekan sejawat saya Bu. Rekan sejawat saya kalau saya dengar tuh Bu di kelas itu rame gitu, anak-anak itu aktif, menyenangkan. Nah mungkin teman sejawat saya bisa bantu saya tuh ya untuk meningkatkan metode tersebut. Ya bagus itu Pak ya, rencana yang bagus. Lalu kapan ya kira-kira Bapak dalam menjalankan komitmen tersebut, rencananya kapan dilaksanakannya? Mungkin besok Bu. Besok saya akan gunakan metode match tersebut. Nanti malam saya bikin FPP-nya. Jadi terus saya komunikasi dengan rekan sejawat saya. Kemudian besok saya akan terapkan metode tersebut. Bagus sekali itu ya, rencana yang bagus Pak Alan ya. Mudah-mudahan nanti anak-anaknya untuk kedepannya bisa lebih menyenangkan lagi dalam mengikuti pelajaran Pak Alan ya. Jadi mereka tidak bosan lagi dalam mengikuti pelajaran. Bagaimana nih perasaan Pak Alan setelah kita bincang-bincang yang singkat ini Pak Alan? Senang banget Bu. Jadi saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya alami di kelas kayak gitu dengan berbincang dengan Ibu seperti itu. Alhamdulillah. Iya, kalau begitu alhamdulillah ya Pak Alan, kita sudah berbincang-bincang untuk kali ini. Terima
terima kasih ya Pak Alan ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi lah minggu depan gimana itu anak-anak sudah bisa mengikuti pembelajaran yang Bapak Alan baru berikan dengan metode pembelajaran yang digunakan itu perkembangannya ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Pak Alan ya. Baik Bu, nanti saya akan secepatnya kabarin Bu. Iya. Kasih Pak Alan, baik kalau begitu ya. Ya Bu Vera, tadi saya sudah mengamati Ibu ketika melaksanakan coaching ya Bu ya, sangat baik sekali, interaktif sekali ya Bu ya, sama Ibu dengan Pak Alan. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Yang pertama adalah saya sudah melakukan kita ya Bu ya, yaitu tujuan dari apa yang sudah saya tanyakan kepada coaching saya. Lalu yang kedua adalah identifikasi, saya sudah mengidentifikasi apa saja permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Lalu yang berikutnya yaitu saya melakukan rencana aksi, maksudnya saya menggali pertanyaan bagaimana beliau akan melakukan rencananya. Lalu yang terakhir adalah komitmen beliau, tanggung jawab beliau dalam melaksanakan rencana tersebut. Sekali ya. Pertanyaan kedua ini Bu nih, untuk kedepannya kompetensi apa sih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah passion ya, kehadiran kamu. Yang kedua adalah menggali pertanyaan yang berbobot, lalu mendengarkan penuh atas apa yang disampaikan oleh coach. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin baik ya Bu ya, Ibu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Yang ini mungkin Bu ya, dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Menggali potensi coachingnya juga gitu ya Bu ya. Oke, baik sekali Ibu, terima kasih ya Bu ya sudah mau saya observasi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Yang mana saya ada kepentingan lain, Ibu terima kasih banyak. Sampai jumpa ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu. Demikian praktek coaching dalam supervisi akademik dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.